Aku kangen guys. Dia tuh dekat banget sama aku. Balik lagi dengan aku Fitri Gabria Vlog. So guys, hari ini ada edisi spesial. Aku mau khusus cerita-cerita aja bagaimana pengalaman aku selama au pair tahun lalu. Jadi kalian bisa menyimpulkan apakah au pair ini bagus untuk kalian, apakah au pair ini cocok untuk kalian dan sebagainya. So tanpa banyak basa-basi, langsung aja ke ceritanya. Jadi awal tahun 2023 aku tahu informasi seputar Jerman dari adik aku yang namanya Yeyen Situmorang. Dia bilang kalau aku tuh punya teman di Jerman, dia sedang mengikuti Ausbildung. Nah aku langsung tertarik dong, gimana caranya, apa syaratnya, gimana caranya, apakah dia kuliah, dan ternyata dia cuma lulusan SMA. Dan aku yang sebagai lulusan SMA ini, yang miskin ini dulu, tertarik banget gitu kan. Kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa gitu? Karena kebetulan waktu itu juga, waktu di Indonesia kan aku udah nggak suka kerja di tempat kerjaan aku merasa hidup aku monoton, pokoknya semuanya tuh serba toksik banget, dan aku pengen keluar dari tempat yang toksik ini. Setelah itu aku memutuskan untuk resign dari kerjaan aku bulan Januari. Kemudian aku langsung les otodidak 1 bulan Januari dari YouTube. Itu nama YouTube-nya kalau nggak salah Girindra Puspa gitu deh, pokoknya kalian bisa cari di YouTube. Bulan Februari aku lanjut les privat online dari seorang guru aku yang namanya Rahma Rosyanti Sagala, kalau kalian kenal. Bulan Maret lanjut lagi kursus A2. Nah di bulan Maret ini aku mulai cari GF aku di aupairworld.com, dan di bulan April aku tambahin lagi kursus bahasa Jerman khusus untuk ngebahas soal-soal A1 Goethe Institut, persiapan untuk ujian di Goethe Institut Jakarta. Lanjut akhir bulan April 2023 aku ujian A1 di Goethe Institut Jakarta, dan puji Tuhan aku lolos sekali ujian. Dan awal Mei aku langsung apply visa ke Kedutaan Besar Jerman. Akhir bulan Mei aku interview visa ke Kedutaan Besar Jerman, dan untuk nunggu hasilnya aku butuh waktu selama 7 minggu, dan itu benar-benar bikin aku stres waktu itu. Pokoknya banyak dramanya banget karena tabungan aku udah menipis, aku udah bela-belain resign dari tempat kerjaan aku, dan aku benar-benar berharapnya tuh cuman di Jerman ini. Kalau misalnya waktu itu bisa aku ketolak, aku nggak tahu lagi harus kayak gimana, karena nyari kerjaan di Indonesia itu benar-benar susah banget guys. Dan puji Tuhan setelah 7 minggu menunggu, akhirnya visa aku keluar, dan tanggal 19 Juli tahun 2023 aku berangkat ke Jerman, dan ketemulah aku dengan keluarga angkat aku yang baru, dan hidup aku sebagai au pair dimulai, dan kehidupan aku di Jerman dimulai, my life beginning. Dan puji Tuhan banget guys, aku dapat GF yang baik banget. Kebetulan GF aku itu si mama itu kan orang Jerman asli, dan si bapak aku itu orang Spanyol. Mereka baik banget ke aku. Cuman waktu itu ada satu masalah yang bikin kami berantem hebat sama GF aku. Itu kayak salah paham gitu. Aku sama si GF aku kurang komunikasi. Aku sama GF aku kayak berasumsi sendiri apakah dia kayak gini. Kita tuh jarang ngobrol yang kayak deep gitu, makanya kita bisa sampai salah paham. Nanti aku lanjut gimana kita bisa berantemnya. Jadi selama au pair itu kerjaan aku tuh cuman main sama anak-anak doang. Aku tuh nggak nyuci, aku nggak ngepel, aku nggak masak. Bisa dibilang yang masak itu cuman GF aku, si bapak sama si mama. Aku nggak pernah masak guys, aku tidak pernah menyentuh apapun. Bahkan kalau misalnya aku ngerjain sesuatu gitu, si bapak sama mama bilang nggak usah, kamu main aja sama si anak. Nanti ini juga yang bakal jadi cikal bakal kami ada juga berantem. Pokoknya kalian simak baik-baik. So lanjut lagi ke tugas aku sebagai au pair. Jadi aku tulis bahasa Jerman dari jam 8 sampai jam 1 siang. Setelah pulang dari les bahasa Jerman, aku tuh main sama anak. Aku kayak ngejaga anak lah, karena si bapak sama si mama kan kerja juga. Dan rutinitas aku setiap hari tuh kayak gitu. Kadang kalau misalnya aku senggang, kalau misalnya GF aku sama anak-anak pergi keluar, kadang aku bersihin juga rumah. Jadi pas mereka balik semuanya tuh udah bersih. Tapi pernah satu kali waktu aku bersihin kayak gitu, si mama tuh datang ke kamar aku. Dia ngetok, tok, kenapa, aku bilang kan. Terus mama ini bilang kayak gini, Gaby, katanya kan, aku kan dipanggil Gaby kan, kalau misalnya kami pergi kemana-mana, kamu nggak harus ngebersihin ini, biarin aja kayak gitu, katanya, kamu nggak harus ngebersihin gini-gini. Oh ya udah, oke, aku bilang. Jadi selama aku menjadi au pair mereka, aku mendapatkan beberapa hal berikut. Aku dapat Taschengeld sebanyak 280 euro. Kadang kalau misalnya bukan Ubernach ya, kayak Uberstunde gitu, aku bisa nyampe dapat 400 per monat. Terus aku dapat Deutschland ticket 49 euro, itu mereka bayarin setiap bulannya langsung. Aku dapat internet tanpa batas dari mereka tiap bulan. Kadang-kadang misalnya kayak aku kayak lebih lagi kerja gitu, aku kadang-kadang dikasih tips 100 euro. Aku juga dibayarin asuransi per bulannya itu sama mereka. Hal yang paling aku nggak pernah lupain, waktu aku ulang tahun mereka ngasih aku hadiah jalan-jalan berwisata ke Italia, Roma. Dan aku puji Tuhan banget, sangat bersyukur akan hal tersebut. Makasih banyak buat kalian orang-orang baik,
Walaupun kita pernah cekcok, pernah salah paham, tapi GF aku ini benar-benar orang yang sangat baik. Jadi sampailah di titik aku berantem sama si GF aku yang cewek. Waktu itu mereka tuh pengen punya kayak family time. Mereka pergi selama 1 minggu lebih ke Spanyol. Jadi mereka tuh benar-benar pergi berlibur khusus untuk waktu buat keluarga. Mereka nggak kerja, khusus untuk liburan doang. Jadi aku tuh nggak ikut, aku tinggal di rumah. Habis itu aku undang dong teman aku ke rumah. Ada yang namanya Karen sama si Gaberia. Maaf ya guys kalau aku notice kalian. Jadi teman aku tuh nginep di rumah GF aku itu 2 hari. Kebetulan waktu itu kami masak-masak apa ya, waktu itu masak-masak gorengan apa segala macam kayak gitu. Dan kebetulan teman aku datang itu 2 hari sebelum GF aku balik dari Spanyol. Dan waktu GF aku balik, setelah 1 minggu balik tuh kan GF aku, mereka balik. Aku tuh nggak notice kalau mereka balik, mereka nggak ngasih kabar kalau misalnya mereka balik. Sebenarnya rumah juga udah aku bersihin semuanya, tapi aku lupa ngebersihin yang namanya kayak saringan kompor. Kalau kalian tahu, kalau kalian tinggal di Jerman, kalian pasti tahu. Kalau kompor orang Jerman itu kan kompor listrik gitu, otomatis di bawahnya itu ada kayak saringan asap gitu di bawah. Nah itu berminyak, aku nggak cek. Yang kedua, di atas meja itu ada kayak bon, aku belanja sama teman aku, dan GF aku yang cowok itu nanya, Gaby, ini bon belanja kamu ya? Dan aku nggak lihat dong, aku nggak tahu kan itu bon, enggak, aku bilang. Terus yang ketiga, aku bikin sprudelwasser. Kebetulan gas sprudelwasser itu kan udah habis, aku bikin gas sprudelwasser. Terus pas kami makan bareng, anak GF yang cowok tuh bilang, Ma, aku pengen sprudelwasser, katanya kan. Itu sprudelwasser aku tuangin, enggak ada rasanya, ini bukan sprudelwasser, ini stile, katanya. Aku udah bikin kok sprudelwasser. Nah dirasalah si mamanya ini diam, karena mungkin dia notice kalau air minumnya itu nggak ada gasnya. Aku nggak tahu kalau gas dari mesin sprudelwassernya itu tuh udah habis gasnya. Yang keempat, botol sprudelwasser itu, kalau kalian tahu sprudelwasser itu adalah kayak botol, kalau kita masukin ke mesin sprudelwasser itu untuk ngisi gas ke air minum kita gitu. Itu penyok. Aku nggak tahu, kemungkinan temenku yang masukin ke mesin cuci. Itu nggak bisa dimasukin ke mesin cuci. Kalau dimasukin ke mesin cuci itu bakal penyot. GF aku nanya, ini kenapa bisa kayak gini, katanya. Dia sambil ketawa juga kan nanyainnya. Aku nggak tahu, gue bilang. Aku nggak tahu karena memang aku nggak tahu. Aku nggak ada masukin botol sprudelwasser ke dalam mesin itu. Mungkin teman aku bilang nggak tahu ya karena memang aku nggak masukin. Besoknya pas pagi hari, pas anak aku pergi ke kindergarten, aku tuh dipanggil sama GF aku. Dia datang ke kamar, dia ketok tok, Gaby katanya, ayo ke dapur, katanya. Dia ambil tuh kain lap, dia gosok-gosok, terus dia lempar. Apa ini, katanya. Kamu lihat, rumah kayak kandang babi, katanya kan. Aku udah 1 jam ngebersihin, habis waktuku. Aku punya waktu, aku udah 1 jam ngebersihin, nggak bersih-bersih. Kamu ngapain aja selama kamu liburan di Spanyol, katanya gitu. Aku tuh nggak jawab. Aku nggak jawab apa-apa, aku cuma diem. Tapi aku nangis, aku ambil kain lap, aku bersihin semuanya. Kayak wastafel itu aku bersihin. Terus dia bilang kayak gini, aku udah bersihin itu, makasih, katanya. Aku pergi ke kamar mandi, aku nangis di kamar mandi selama 1 jam. Nggak mau keluar. Terus makan siang, aku nggak makan siang. Aku dipanggil kan kayak, Gaby, aku mau belanja sama, setelah berantem tadi, Gaby, aku mau belanja keluar, kamu main dulu sama anak, katanya. Ya udah, aku temenin, tapi aku nggak jawab, aku nggak lihat muka dia, tapi aku main sama anak-anak seperti biasa. Sampai makan malam itu aku nggak makan malam karena aku udah kesel sama dia. Aku udah nangis kayak sesenggukan di kamar mandi. Pokoknya makan malam tuh aku skip. Terus malamnya karena aku tuh nggak makan malam, aku tuh cuman mandi aja di kamar mandi, kayak berendam gitu kan di kamar mandi. Dan besoknya lagi paginya, kalian tahu nggak, aku tuh ngebantuin mereka kayak ngemandiin anak, ngeberesin anak-anak sebelum ke kindergarten. Si mama ini udah aneh, kayak natap aku tuh udah aneh banget, udah kayak gini. Terus si bapak ini nanya ke aku sambil kami tuh ngeberesin anak-anak, ngebajuin, bikin pampersnya, popoknya gitu. Si bapak nanya ke aku kayak gini, Gaby, semalam kamu kemana? Katanya kamu nggak makan malam. Aku jawab dong, aku tidur, aku bilang. Terus mama langsung ngamuk, dia bilang, kamu tuh nggak tidur. Aku tahu, aku dengar kamu di kamar mandi, kamu mandi, katanya. Kamu tuh nggak tidur. Terus dijawab lagi si mama, iya, setelah mandi tuh aku langsung tidur. Kamu tuh bohong, katanya. Mata dia tuh juga kayak gini. Udah kayak gitu. Kami antar anak-anak ke dalam mobil, si bapak ngantar anak ke kindergarten. Aku mau masuk tuh ke kamar. Tapi aku kamar mandi dulu. Si mama tuh berdiri di pintu, berdiri di lurus kamar mandi kayak gini. Kayak aku ngerasa kayak ada yang berdiri, ada orang yang natap aku gitu, berdiri gitu. Aku mau tutup pintu kamar mandi, aku lihat dong dia. Aku diem. Loh, si mama ini, si orang ngapain sih berdiri? Dia gini. Terus
ku tanya, kenapa? Aku bilang, ada apa Marsha? Sini dulu katanya, tolong jelaskan apa yang kamu mau katanya. Kamu itu udah kayak princess di rumah ini, tapi kamu berbohong. Kamu tahu nggak? Au pair lain kamu tanya semuanya, tidak ada yang seenak kamu. Cuman kamu yang kayak princess di sini. Au pair lain masak, semuanya mengepel, semuanya mencuci segala macam. Cuman kamu yang kayak princess di rumah ini. Kurang apa lagi kamu katanya? Kurang apa lagi? Kamu nggak nyuci, kamu nggak ngepel, kamu nggak ini semua bla 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 bla. Aku tahu kok orang-orang kaya kalian katanya. Aku tahu kok orang-orang kaya, maksudnya tuh kayak orang-orang Auslander yang datang, kayak orang Indonesia, orang-orang Asia, orang-orang luar yang datang ke negara mereka. Aku tahu kok orang-orang kayak kalian yang kalian butuhkan itu cuma uang, karena Jerman ini kan surga, ini paradise katanya, ini surganya uang. Langsung jawab ke dia kayak gini, kalau kamu udah nggak suka lagi sama aku, kamu kundikung aku antara aku pulang ke Indonesia atau aku pergi ke rumah teman aku bilang sama dia, kamu batalin kontrak itu, aku pergi sekarang, aku balik ke Indonesia atau aku pergi ke rumah teman aku. Terus abis itu kami diam-diaman selama 15 menitan, abis itu merepet lagi dia. Terus dia bilang kayak gini, alih-alih kamu pergi ke rumah teman kamu, balik aja kamu ke Indonesia. Abis itu dia bilang lagi ke aku, apa sih yang kamu tahu sebagai au pair? Yang aku tahu au pair itu adalah belajar budaya bahasa Jerman. Bahasa kamu tidak berkembang katanya, kamu bergaul sama orang-orang Indonesia aja yang satu bahasa dengan kamu selalu di kamar. Iya, aku di kamar karena aku tuh belajar. Aku tuh ngejar target aku B2 karena aku tuh nge-push, aku harus Ausbildung. Makanya aku tuh jarang quality time sama mereka. Terus mama ini juga bilang, kamu cuma makan makanan Indonesia, kamu cuma makan makanan Asiatis dan sewaida. Akhirnya aku jadi ngerasa kayak gini guys. Jadi selama ini sikap baik kalian itu ke aku tuh cuman bohong gitu. Kalian bertopeng. Jadi selama ini kalian mendam semuanya, kalian gak cerita ke aku gitu. Aku sedih banget guys. Bener, aku pengen nangis sekarang bener. Jadi selama ini kalian baik ke aku, kalian tuh hitung-hitungan, ternyata kalian hitung-hitungan, ternyata kalian nggak tulus gini. Habis itu aku langsung balas pertanyaan dia. Aku bilang kayak gini, kamu itu sudah salah menilai aku bilang. Yang pertama, kalau misalnya kamu tidak suka sama aku, silahkan kamu bimbing aku, atau kamu batalkan kontrak seperti yang aku bilang tadi, aku pulang ke Indonesia atau aku pergi ke rumah teman aku nggak masalah. Yang kedua, kamu bilang aku tidak seperti au pair lain. Au pair lain itu kerjanya masak segala macam, nyuci baju, ngepel dan segala macam. Tapi kamu tahu nggak, aku sangat sedih karena aku tidak bisa melakukan itu. Aku selalu ngerjain sesuatu, aku buang sampah, aku nyuci piring, aku berusaha membantu kalian gantungan jemur atau apa. Tapi kamu tahu nggak apa jawaban kamu dan Ivo? Aku bilang dalam bahasa Inggris kan. Kamu dan Ivo selalu bilang apa? Last das. Aku bilang kan, aku ngamuk juga di situ. Dia diem. Kamu dan Ivo selalu bilang last das. Aku tuh bingung. Aku bingung mau ngerjain apa. Setiap aku mau ngerjain ini kamu bilang biarin aja. Jangan, gak usah, kamu main aja sama anak. Kamu dan Ivo selalu bilang kayak gitu sama aku. Aku bilang diam mereka. Pertanda itu benar. Nah memang benar kayak gitu. Jadi guys, setiap aku ngerjain apapun gitu kan, aku masukin piring, aku gantungin baju, aku ngelipat pakaian, dia bilang alles good, last das, mach das nih, kamu main aja sama anak. Mereka bilang kayak gitu. Jadi aku tuh jadi kayak serba salah guys. Aku kerjain salah, tidak aku kerjain jadinya salah. Jadi aku bilang sama dia, aku bingung mau ngerjain apa. Dan jujur ya, aku bisa mengerjakan apapun. Aku tuh udah terbiasa hidup keras. Terus yang ketiga, aku jelasin ke dia kenapa aku pergi ke Jerman, kenapa aku memilih negara Jerman. Dan aku nangis banget menceritakan ke dia bahwasannya aku cuma punya diri aku sendiri. Pokoknya aku benar-benar tidak kayak punya sesuatu yang bisa mendekap aku kayak keluarga apa segala macam gitu. Pokoknya ada banyak alasan yang aku kasih ke dia, dan dia juga ikut nangis mendengarkan cerita aku. Dan dia bilang, sampai di satu titik dia narik tangan aku, dia bilang, aku sangat minta maaf katanya, aku tidak tahu kamu punya banyak sekali masalah, tapi kalau misalnya kamu pengen cerita ke aku, kamu tuh gak pernah cerita katanya. Aku nih seorang psikolog katanya, kamu bisa cerita ke aku kapanpun yang kamu mau. Dia bilang, kalau misalnya kamu punya masalah, kamu bisa cerita ke aku kapan saja. Nah habis itu kami kayak diam-diaman selama 30 menit. Setelah aku ungkapkan semua unek-unek aku ke dia, akhirnya dia minta maaf. Terus dia bilang, maaf kalau aku tuh udah salah paham sama kamu, aku udah berpikiran enggak sama kamu, aku nggak tahu sama sekali tentang semua yang kamu alami, aku nggak tahu, aku minta maaf kata dia. Terus aku juga bilang sama dia, maaf juga aku tuh udah berbohong sama kamu soal yang mandi kemarin. Aku bilang, tapi sebenarnya sejujurnya, dan botol itu juga aku jelasin semua satu persatu. Aku lupa bahwasan teman aku yang memasukkan botol ke dalam mesin cuci. Aku udah bikin sprudelwasser tapi gasnya udah habis. Pokoknya aku jelasin satu persatu. Dan maaf banget, aku juga lupa untuk bersihin kompor tersebut. Akhirnya kami maaf-maafan, ya udah. Habis itu udah hidup terus berlanjut seperti biasanya sampai aku selesai au pair aku. Dan setelah itu kalian tahu nggak, pas perpisahan itu kami nangis banget. Jadi pas malam
sebelum aku berangkat ke Baden-Württemberg tempat aku BFD sekarang, aku tuh makan malam sama GF aku yang cewek kebetulan. Terus papa aku waktu itu ada tugas di Berlin. Kami udah kayak berabsiden atau kayak bilang selamat tinggal gitu pada malam harinya sebelum papa angkat aku tuh berangkat ke Berlin. Si mama beliin aku kayak makanan asiatis gitu, kami makan malam. Terus dia ngasih, kan aku jadi mau sedih kan guys. Dia ngasih aku kayak tas hadiah gitu, di dalamnya tuh ada kayak ucapan thanks. Itu tinggal di rumah guys, kebetulan aku nggak bisa nunjukin kalian karena sekarang aku lagi seminar kan. Terus ada kayak good shine gitu ke H&M karena kebetulan kayak aku tahu kalau aku tuh suka banget belanja ke H&M. Habis itu ada apa lagi ya, foto kami waktu di Spanyol di pantai, foto kami sekeluarga tuh ada dikasih dia di dalam. Habis itu dia bilang apa yang kamu mau sampaikan. Terus aku bilang aku tuh sangat bersyukur dan berterima kasih bisa menemukan keluarga sebaik kalian di hidup aku. Kalian tuh anugerah buat aku dan aku benar-benar minta maaf sama kalian buat segala ketidaksempurnaan aku. Itu aku sambil nangis ya, si mama juga nangis. Aku minta maaf buat segala ketidaksempurnaan aku selama aku menjadi au pair, masih kurang melakukan banyak hal buat kalian. Terus si mama itu bilang, enggak, kamu sudah melakukan semuanya dengan sangat baik, anak-anak sangat menyukai kamu, tidak ada yang salah, katanya kamu sangat-sangat melakukannya dengan sangat baik, dia bilang. Dan besoknya abis itu si mama nganter aku ke Bahnhof, kayak ke stasiun kereta gitu. Si anak-anak juga ikut. Di situ juga aku udah nangis banget. Kami nangis juga. Habis di kereta mereka udah pergi jauh, udah cus-cus gitu kan, udah kayak goodbye. Aku nangis sejadi-jadinya di kereta. Dan ternyata guys, setelah aku nyampe di Baden-Württemberg, si mama itu ngechat ke aku. Kami chat-chatan lagi, katanya setelah aku pergi si Leo nangis-nangis, mereka nangis di mobil, mereka nangis semua di mobil, anak-anak nangis semuanya. Terus satu harian si Leo nangis. Leo itu kan dekat banget ke aku, dia tuh mainnya selalu sama aku, pokoknya Gaby. Karena si anak pertama ini nangis, sedih banget satu harian. Terus si mama kayak ngundang teman-teman dia yang di TK, di kindergarten untuk main ke rumah. Jadi dikirimin tuh video ke aku. Si Leo sedih seharian, jadi kami ngundang semua teman-teman dia untuk main ke rumah katanya. Guys, aku jadi aku kangen guys. Maaf ya guys, aku kangen guys sama si Leo. Karena si Leo itu dekat banget guys sama aku. Si Leo itu dekat banget sama aku. Aku belum ada ngechat mereka. Mungkin pokoknya walaupun ada banyak hal yang suka duka yang aku alami selama au pair, pokoknya mereka tetap keluarga yang baik. Dibandingkan hal-hal yang terjadi belakangan itu kayak selisih paham kayak gitu, 90% mereka tuh sangat baik aku. Tanpa mereka aku tuh nggak bisa gitu datang ke Jerman gitu. Jadi aku melihat lebih banyak 90% sisi positifnya daripada negatifnya. Aduh guys, aku sedih. Jadi hal yang mau aku sampaikan sama kalian, program au pair itu adalah program yang sangat bagus menurut aku. Kenapa? Karena yang pertama, kalian bisa mengasah kemampuan bahasa Jerman kalian setiap hari dengan guest family kalian bicara bahasa Jerman setiap hari. Ini sangat-sangat berguna. Terus yang kedua, itu akan menguji mental kalian. Karena kan karakter orang Jerman sama karakter Indonesia itu sangat berbeda. Itu sangat-sangat bagus banget untuk mengenali bagaimana sih karakter orang Jerman itu sebenarnya. Dan kalian harus kuat mental akan hal tersebut. Yang ketiga, kalian bisa belajar budaya atau kultur mereka, cara makan mereka, jenis-jenis makanan mereka, cara hidup mereka, budaya tepat waktu mereka, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalian bisa menyesuaikan diri dengan baik ketika kalian sudah terjun ke dunia pekerjaan yang sebenarnya, atau ketika kalian kuliah, Ausbildung, dan sebagainya. Jadi buat kalian semuanya semangat ya, buat kalian mau au pair. Program ini sangat bagus karena hidup ini tidak selalu mulus, pasti ada suka dan dukanya. Kalian ambil sisi positifnya, jadikan pelajaran. Dan semoga kalian semua beruntung dan berhasil. Terima kasih dan sampai jumpa. Aku sedih guys, aku nggak bisa lanjut. Aku akhiran aja ya. Bye bye.